Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal-soal tryout CPNS khususnya di bidang keperawatan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini agar channel ini bisa semakin berkembang. Ya, terima kasih dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di bawah ini yang bukan merupakan komponen penilaian Apgar skor adalah A. Berat badan, B. Usaha bernafas, C. Warna, atau D. Tonus otot. Dan jawaban yang tepat adalah A. Berat badan. Lanjut ke soal berikutnya. Reflektonik pada leher bayi dimanifestasikan dengan A. Posisi menegang, B. Refleks koordinatif menghisap dan menelan, C. Refleks startle, atau D. Kekakuan pada leher ketika dipegang atau diangkat. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Posisi menegang. Lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan pelvis wanita dan pria adalah A. Lebih berat, lebih tinggi, dan lebih lebar, B. Lebih ringan, lebih lebar, lebih dalam, C. Lebih lebar dan lebih bulat pada daerah inlet, atau D. Lebih kecil pada daerah arkus pubik. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Lebih lebar dan lebih bulat pada area inlet. Lanjut ke soal berikutnya. Penanganan awal pada klien hipertensi yang benar adalah A. Obat antihipertensi seperti prokainamid, B. Diet rendah garam dan kolesterol, C. Obat antidiuretik seperti lasik, atau D. Pembatasan cairan per oral. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Diet rendah garam dan kolesterol. Lanjut ke soal berikutnya. Efek samping yang lazim terjadi yang harus diketahui perawat akibat pemberian obat antikolinergik adalah A. Sakit kepala, B. Mual, C. Mulut dan tenggorokan kering, atau D. Muntah. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Mual. Lanjut ke soal berikutnya. Masalah utama akibat pemberian obat anti neoplastik atau anti kanker adalah A. Penurunan sel darah merah, B. Anoreksia dan mual, C. Rambut rontok, atau D. Penurunan platelet darah. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Penurunan platelet darah. Lanjut soal berikutnya. Hasil foto rongsen menunjukkan pada sepertiga distal femur terpecah menjadi beberapa fragmen tulang. Jenis fraktur ini disebut A. Fraktur komplit, B. Fraktur komunitif, C. Fraktur inkomplit, atau D. Fraktur spiral. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Fraktur inkomplit. Lanjut ke soal berikutnya. Keberadaan puskesmas di masyarakat merupakan contoh dari konsep A. Pencegahan primer, B. Pencegahan sekunder, C. Pencegahan tersier, atau D. Kombinasi ketiga di atas. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Kombinasi ketiga di atas. Soal nomor 9. Seorang perempuan usia 50 tahun dirawat di rumah sakit karena bengkak dan sakit, serta kekakuan pada lutut, jari-jari tangan, dan siku, terutama pada pagi hari, serta terdapat nodul pada sendi. Keadaan ini sudah berlangsung selama 7 bulan. Pemeriksaan faktor reumatoid positif. Bagaimana perubahan patofisiologis dari kasus tersebut?
A. Infeksi sendi, B. Proses inflamasi, C. Kehilangan kartilago, atau D. Perubahan degeneratif. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Proses inflamasi. Lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan kompresi dada dan bantuan nafas pada pasien dewasa berdasarkan panduan AH 2005 tentang resusitasi jantung paru adalah A. 30:2, B. 10:1, C. 15:2, atau D. 5:1. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. 30:2. Lanjut ke soal nomor 11. Tuan A usia 44 tahun dengan riwayat pemabuk. Ketika perawat masuk ke ruangan, Tuan A menjadi kasar secara verbal dan mulai mengkritik rumah sakit dan staf. Rumah sakit ini menjijikkan, tidak ada yang benar satupun. Manakah respon terbaik yang harus dilakukan perawat? A. Kita memiliki staf yang kompeten dan kita selalu berusaha melayani yang terbaik untuk Anda. B. Maaf, saya tidak izinkan Anda berkata seperti itu. C. Anda terlihat sangat marah. Apakah Anda ingin membicarakannya? Atau D. Sebenarnya apa yang Anda inginkan dari staf kami? Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Anda terlihat sangat marah. Apakah Anda ingin membicarakannya? Lanjut ke soal berikutnya. Klien dengan riwayat coronary arterial disease 6 tahun lalu memakai aspirin secara rutin. Saat ini, klien direncanakan operasi appendix. Manakah tindakan terbaik yang dilakukan terkait temuan data tersebut? A. Dicatat dan dilaporkan dokter. B. Dicatat tapi tidak perlu dilaporkan dokter. C. Dicatat dan dilaporkan dokter karena beresiko perdarahan. Atau D. Dicatat dan dilaporkan dokter karena beresiko alergi zat kontras. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Dicatat dan dilaporkan dokter karena beresiko perdarahan. Lanjut ke soal berikutnya. Pasca operasi, tindakan lain manakah yang harus diberikan pada klien dengan transfusi PRC untuk meningkatkan fungsi perfusi sistemik? A. Pemberian oksigen, B. Pemberian bikarbonat, C. Pemberian NaCl 0,9%, atau D. Pemberian dextrose 5%. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Pemberian oksigen. Lanjut soal berikutnya. Pasien datang dengan keluhan bengkak pada kedua kaki dan sesak. Hal ini mengindikasikan adanya kelainan fungsi ginjal bila ditemukan data A. Albumin 3,2, B. Ureum plasma 194, C. Kalium 3,7, atau D. Kreatinin plasma 1,02. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Ureum plasma 194. Lanjut ke soal berikutnya. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien terlihat tidur tapi membuka mata saat diberi suara keras. Gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri dan suaranya tidak mengandung arti. Penulisan GCS dari data di atas adalah A. E2M2V2, B. E3M4V3, C. E3M2V2, atau D. E3M3V3. Ya, kita analisa pada kasus, pasien terlihat tidur tapi membuka mata saat diberi suara keras, itu nilainya 3, berarti E3. Kemudian gerakan menarik dari sumber rangsang nyeri, itu gerakan motorik nilainya 2. Kemudian suara tidak mengandung arti, itu berarti untuk nilai verbalnya 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. E3M2V2. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang akan berjuang di SKB tahun ini.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.